Baik, selamat siang rekan-rekan seperjuangan. Kami dari kantor advokat Abdal Dedi dan rekan yang berkantor di Jakarta Pusat saat ini baru selesai mendampingi klien kami Ibu Ida Farida dalam proses konstatering atau pemeriksaan lapangan. Adapun proses perkara saat ini sudah masuk konstatering di mana awalnya pihak penggugat melakukan gugatan terhadap ibu ini ya, perbuatan melawan hukum, di mana intinya pihak penggugat merasa rumah ini dan lahan dan rumah ini sudah dianggap milik dia ya. Jadi awal ceritanya mungkin bisa diceritakan oleh ibu bagaimana kronologis yang sebenarnya, ceritain aja Bu yang sebenarnya. Baik, saya dengan Ida yang di sini adalah sebagai pihak tergugat. Awal kenapa terjadi kasus ini Pak, saya ada hutang piutang sama Pak Hadi sebesar 1 M. Dikarenakan waktu itu saya meminjam uang ingin melakukan penembusan SHM saya di BPR Olimpindo. Sebesar nominalnya saya kurang tahu, cuma 1 M itu saya pinjam ke Pak Hadi. Pak Hadi infokan ke saya nanti ada potongan di awal komisi, potongan saya lupa apa, sebesar 10% Pak. Jadi itu udah dipotong di awal. Kemudian dari proses penembusan di BPR, saya terima hasilnya itu 147 juta. Setelah dari penembusan BPR, saya dibawalah ke kantor notaris Darwin. Di sana saya ketemu dengan Ibu Titi dan ada surat yang saya harus tanda tanganin. Setelah selesai acara, surat itu saya minta salinannya ke Ibu Titi. Ternyata saya nggak dikasih. Alasannya Ibu Titi katanya menunggu notaris Darwin karena saat itu notaris Darwin tidak ada di tempat Pak. Sampai berjalannya waktu, bulan pertama saya sempat membayar bunga sebesar 30 juta karena 3% dari bunga dari pinjaman saya. Itu bunga pinjamannya sebesar 3%. Kemudian di bulan itu kan seperti tanggal 7 Februari 2020 saya bayar bunganya tanggal 7 Maret 2020 sebesar 30 juta ke Pak Hadi. Kemudian berjalannya waktu sampai 6 bulan ke depan saya nggak bayar, saya di itikat baik mau melunasi karena kan saya mau menjual rumah ini. Ternyata saya terima PJB tersebut dari Ibu Titi. PJB-nya bukan atas nama notaris Darwin Pak, tapi atas nama Sri Sutiyah, di mana saya tidak pernah transaksi dengan Ibu Sri Sutiyah, nggak kenal sama Ibu Sri Sutiyah, kantornya di mana, dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, begitu Pak. Sampai akhirnya terjadilah ada balik nama SHM yang saya juga tidak tahu kantor notarisnya si Ibu Amaliyah ini di mana gitu Pak. Sampai akhirnya terjadilah saya disomasi sendiri oleh Pak Hadi, disomasi oleh pengacaranya Pak Hadi, sampai terjadi ada gugatan datang ke sini. Saya di kasus perdata sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sampai di sana saya sempat dimediasikan. Saya sudah beritikat baik kalau memang merasa ini dibeli, saya minta uangnya dikembalikan sesuai dengan harga NJOP. Waktu itu saya sempat datang ke rumahnya Pak Hadi sebelum ada gugatan masalah ini ya Pak. Tapi Pak Hadi bilang nunggu sampai akhirnya saya dapat surat panggilan dari persidangan gitu kan Pak. Lalu setelah persidangan di pengadilan negeri, ternyata saya kalah dengan segala macam, dibantu sama pengacara yang sebelumnya. Lalu saya terus ke pengadilan tinggi sampai ke kasasi, alhamdulillah itu dimenangkan dari pihak saya Pak. Mungkin dari pihak penggugat merasa dia berkeberatan dengan hasil tersebut, beliau mengajukan PK. Sampai akhirnya PK berbalik arah, dia yang menang, sampai terjadilah hari ini gitu loh Pak. Iya Pak, begitu. Jadi itulah intinya sudah terjadi manipulasi di mana awalnya ibu ini sebenarnya ingin meminjam uang dengan penggugat ya untuk menebus SHM-nya di BPR ya. Jadi ada kesepakatan secara lisan bahwa tergugat meminjam kurang dalam PPJB itu tertulis 1 M ya.
Tetapi waktu penandatangan PPJB, ibu ini tidak dibacakan ini, ya. Hanya melihat 1M. Nah, dipikir ibu ini hanya utang piutang. Jadi itu pun notarisnya tidak ada waktu itu ya. Betul. Nah, karena di kantor notaris Darwin katanya ya. Iya, notaris. Padahal di PPJB itu bukan notaris Darwin. Artinya sudah terjadi manipulasi, pembodohan di sini. Yang diurus oleh saudari Titi ya, yang Iya. saat ini juga katanya dengar-dengar di penjara karena Iya, kasus yang saya hampir dapat informasinya dari Iya. pengacaranya Pak Hadi Iya. yang sempat datang ke rumah. Dia infokan katanya Ibu Titi yang mengurus masalah PJB yang awal saya sama Pak Hadi lagi di rumah tahanan. Iya. Gitu Pak. Jadi dari awal juga pada saat penebusan sertifikat di PPR, ibu ini tidak diikutsertakan ke dalam, Iya. hanya pada saat tanda tangan ya. Betul, karena Jadi awalnya pada negosiasi awalnya dengan negosiasi itu penggugat dengan pihak PPR, ya. Artinya ada yang dirahasiakan, artinya masalah angka-angka lah. Jadi dari situ aja sudah tidak ada kejujuran. Artinya. Itu pertama. Kedua, ibu ini sudah membayar bunga, ya. Ini ada bukti ya, tanggal 4 bulan 3 ya. Iya, betul. Tanggal 4 bulan 3, klien kami, Ibu Ida, sudah membayar bunga. Di sini pembayaran bunga bulan pertama ya. Iya. Nah, sebesar 30 juta. Yang menerima adalah Pak Hadi. penggugat, ya, penggugat Hadi, nomor rekening tujuan Pak Hadi, ya, mengirim Ibu Ida. Artinya apa? Kalau misalnya dia memang jual beli, tidak ada bunga. Tapi ini ada dan diterima dia pembayaran bunga. Artinya ini utang piutang. Terjadi manipulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penggugat ya, mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara, ya, sebenarnya ibu ini sudah mau ya, menyerahkan rumah ini dengan catatan penggugat menyerahkan kekurangan daripada pembayaran rumah itu. Karena pada saat itu NJOP sudah 2.200.000.000 ya. Sementara penggugat hanya keluar uang 1 miliar. Ibu ini ingin meminta, oke, harga NJOP aja silakan dipenuhi, tapi penggugat merasa sudah memiliki rumah ini. Artinya apa? Penggugat sudah menurut kami sudah ada etikat yang kurang baik, ya. Ada etikat kurang baik, ingin menguasai rumah ibu ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan protokol daripada notaris. Kedua, pada saat PN memang penggugat dimenangkan, tapi pada saat banding kasasi ibu ini dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi pada PK penggugat dimenangkan. Oleh karena itu pada saat ini setelah maning dilaksanakanlah konstatering pemeriksaan lapangan. Kami sudah sampaikan kepada petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa kami hari ini juga mengajukan perlawanan partis perjet ya terhadap penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami masih melakukan upaya hukum. Kami mohon doanya supaya ibu ini menerima keadilan ya. Jadi itu mungkin ada yang lain Bu? Sudah cukup. Cukup ya. Jadi kami mohon doanya dari seluruh bangsa Indonesia supaya ibu ini menerima keadilan. Intinya kami masih melakukan perlawanan terhadap penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, nah, kita akan bertemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang sama. Terima kasih. Wassalam. Salam pelopor. Keadilan dimiliki oleh rakyat. Baik.